Salam, kembali lagi bersama saya Pak Stumorang. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang cara kerja server autentifikasi. Nah, apa yang Anda ketahui tentang server autentifikasi? Apakah Anda pernah mendengar tentang server autentifikasi? Nah, mari kita simak penjelasan berikut. Nah, server autentifikasi merupakan server yang melakukan proses validasi user saat masuk ke dalam sistem. Nah, di mana nama dan password dari user yang masuk akan dicek ke dalam database user system. Nah, jika user dan password sesuai database, maka user memiliki akses ke sistem. Nah, jika user tidak sesuai, maka user akan ditolak pada saat mengakses sistem. Nah, untuk apa itu server autentifikasi? Apa fungsi server autentifikasi? Jadi server autentifikasi berfungsi untuk yang pertama memverifikasi atau memvalidasi identitas user yang akan masuk ke dalam sistem. Yang kedua, melindungi data dari user yang tidak memiliki hak akses. Ada satu kesempatan bagi user dan pemberi layanan dalam mengakses user atau pihak pengguna harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penyedia layanan untuk mendapatkan hak akses resource-nya. Sedangkan pihak penyedia layanan harus dapat menjamin bahwa pihak yang tidak memiliki wewenang tidak akan dapat mengakses resource. Bagaimana cara kerja server autentifikasi? Nah, autentifikasi atau authentication merupakan pengesahan identitas pengguna atau end user, yaitu untuk mengakses jaringan. Nah, proses ini diawali dengan user mengirimkan kode unik, ya, misalnya username, password, PIN, atau sidik jari kepada server. Di sisi server, sistem menerima kode unik dan kemudian membandingkannya dengan kode unik yang tersimpan di database server. Nah, jika hasilnya sama, maka server mengirimkan hak akses kepada pengguna. Dan jika hasilnya tidak sesuai, maka server mengirimkan pesan kegagalan dan menolak hak akses pengguna. Nah, perhatikan gambar cara kerja server Aspil begitu. Nah, contoh server autentifikasi yaitu yang pertama radius server, yang kedua proxy server dengan NCSA user, yang ketiga Samba servers dengan autentifikasi. Nah, bagaimana hubungan antara fungsi dan cara kerja server autentifikasi? Ini sangat erat kaitannya dan saling mendukung. Dalam hal ini, cara kerja dari server autentifikasi yang melakukan verifikasi atau validasi user dapat mendukung terwujudnya keamanan data dan jaringan. Sistem pendeteksi dan penahan ancaman serangan jaringan. Sebuah sistem yang digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan dan memantau aktivitas mencurigakan pada sistem jaringan
disebut IDS atau Intrusion Detection System. Nah, apakah IDS itu? Mari simak penjelasan berikut. Intrusion Detection System merupakan sebuah metode untuk mendeteksi mencurigakan pada sebuah sistem atau jaringan. IDS dapat memeriksa lalu lintas yang masuk dan keluar pada sistem atau jaringan, serta dapat melakukan analisis dan mencari tanda-tanda upaya intrusi atau penusupan. Ketika ditemukan aktivitas mencurigakan yang terkait lalu lintas jaringan, maka IDS akan mengeluarkan peringatan kepada sistem atau administrator jaringan. Dalam banyak kasus, IDS juga memberikan respon terhadap lalu lintas yang tidak normal atau anomali dengan memblokir seorang user atau sumber alamat IP atau Internet Protocol dari usaha pengaksesan jaringan. Nah, apa saja jenis-jenis IDS? Perhatikan gambar berikut ini, intrusion detection system. Nah, perhatikan ilustrasinya. Di sini ada, kita lihat user, IDS, firewall, router, baru ke internet. Nah, IDS sendiri muncul dengan berbagai jenis dan pendekatan yang berbeda. Pada dasarnya dirancang untuk mendeteksi lalu lintas yang mencurigakan pada sebuah jaringan. Jadi ada dua jenis IDS. Yang pertama, Network Based Intrusion Detection System atau NIDS. Semua lalu lintas yang mengalir ke jaringan akan dianalisis untuk menentukan adakah upaya penerangan atau penusupan ke dalam sistem jaringan. NIDS biasanya terletak di dalam segmen jaringan penting, tempat di mana server berada atau ada pada pintu masuk jaringan. Perhatikan gambar sebelah kanan. Nah, kelemahan dari NIDS itu agak rumit untuk diimplementasikan pada sebuah jaringan yang menggunakan switch Ethernet. Nah, walaupun beberapa produsen switch Ethernet sekarang telah mengintegrasikan fungsionalitas IDS ke dalam switch buatannya untuk memantau port atau koneksi. Yang kedua, Host Based Intrusion Detection System atau HIDS. Aktivitas sebuah host jaringan individual akan dipantau apakah terjadi sebuah upaya penerangan atau penusupan di dalam atau tidak. HIDS biasanya sering ditempatkan pada server penting dalam jaringan seperti firewall, web server, atau server yang terhubung ke internet. Sebagian besar produk IDS adalah sistem yang bersifat positif, di mana fungsi utamanya untuk mendeteksi penusupan dan mengingatkan administrator jaringan terhadap kemungkinan serangan atau gangguan dalam jaringan. Nah, baru-baru ini beberapa vendor juga mengembangkan IDS aktif yang dapat melakukan banyak tugas untuk melindungi host atau jaringan dari serangan saat terdeteksi.
seperti menutup port tertentu atau memblokir alamat IP tertentu. Nah, produk semacam itu sering disebut Intrusion Prevention System atau UPS. Nah, beberapa produk IDS juga menggabungkan kemampuan yang dimiliki HIDS dan NIDS yang disebut sebagai sistem hibrid atau Hybrid Intrusion Detection System. Nah, implementasi dan cara kerja IDS. Ada satu contoh penerapan IDS di dunia nyata, yaitu dengan menerapkan sistem IDS yang bersifat open source dan gratis. Contohnya Snort. Nah, aplikasi Snort tersedia untuk berbagai platform dan sistem operasi, termasuk Linux dan Windows. Snort memiliki banyak pengguna di jaringan, karena Snort tidak hanya gratis, tetapi juga memiliki sistem pendukung di internet, sehingga dapat dilakukan update signature pada Snort yang ada. Jadi dapat mendeteksi jenis serangan terbaru di internet. IDS bekerja dalam beberapa cara. Metode yang paling populer yaitu menggunakan pendeteksian berbasis signature, seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa program antivirus, dan mencocokkan lalu lintas jaringan dengan database yang berisi metode serangan serta penusupan yang biasa digunakan penyerang. Nah, seperti halnya program antivirus, jenis ini juga memerlukan pembaruan terhadap basis data signature IDS yang bersangkutan. Dan metode selanjutnya yaitu mendeteksi adanya anomali yang disebut anomali based IDS. Jenis ini melibatkan pola lalu lintas yang mungkin merupakan sebuah serangan yang sedang dilakukan oleh penyerang. Biasanya hal ini dilakukan dengan teknik statistik untuk membandingkan lalu lintas yang sedang dipantau dengan yang biasa terjadi pada lalu lintas normal. Metode ini memberikan penawaran beberapa kelebihan dibandingkan signature based IDS, yaitu dapat mendeteksi bentuk serangan baru yang belum ada di database signature IDS. Nah, kelemahan jenis ini yaitu sering mengeluarkan pesan false positif. Hal ini memperumit juga administrator dengan harus memilah-milah mana yang merupakan serangan yang sebenarnya berdasarkan banyaknya laporan false positif yang muncul. Teknik lain yang digunakan untuk memantau file-file sistem operasi yaitu dengan cara melihat adakah upaya untuk mengubah beberapa file sistem operasi tertentu, terutama file log. Teknik ini sering digunakan di hide. Tentu saja digunakan untuk memindai log sistem guna memantau kejadian yang tidak biasa. Demikianlah teman-teman penjelasan saya dalam video ini tentang fungsi dan cara kerja server autentifikasi. Nah, tetaplah bersama saya Pak Situmorang, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk memperlancar video-video selanjutnya. Dan video yang akan saya bagikan nanti adalah mengenai bagaimana cara menginstalasi dan mengkonfigurasi Snort pada Windows.